Ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Salam sehat, salam damai kasih karunia Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Angkat hati tanggal 30 September 2021 akan segera kita mulai. Sebelumnya marilah kita bersama untuk mengambil waktu hening sejenak. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Bersama kita akan mengawali angkat hati pada hari ini dengan menyanyikan bersama Kidung Keesaan 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat
yang ke-20 sampai dengan 24. Yang demikian firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu bersedia untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan dan mencoba untuk menghayatinya dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Salome adalah istri Zebedeus. Salome merupakan bentuk feminin dari Salomo. Jadi, kalaupun ia tidak bisa menjadi ratu, setidaknya ia harus bisa menjadi ibu yang membawa damai. Tetapi ketika Salome mengajukan permohonannya kepada Yesus untuk memberikan kedudukan istimewa kepada kedua anaknya, yaitu Yakobus dan Yohanes, maka tindakannya itu justru menjadi kebalikan dari membawa damai. Dampaknya, api kecemburuan dan iri hati yang sudah lama membara di antara para rasul menjadi berkobar-kobar dengan hebatnya. Yang mengherankan ialah persaingan dan pertengkaran di antara para murid, termasuk ibu-ibu mereka secara ajaib sirna total pada hari Pentakosta. Mungkin lebih tepat lagi bila dikatakan berakhir pada salib. Karena bukan hanya Yakobus dan Yohanes saja, tetapi juga Salome, ibu mereka, turut meminum cawan yang diminum Kristus. Inilah rahasia damai yang sesungguhnya, meminum cawan yang diminumnya dan dibaptiskan dengan baptisannya. Jadi kita dapat merenungkan bahwa memang pada kenyataannya seorang ibu akan berharap banyak untuk anak-anaknya. Seorang ibu pasti berusaha agar anak-anaknya itu menjadi yang terbaik nantinya. Hanya di sini dari bacaan ini kita bisa belajar bahwa harapan kita itu jangan membuat kita menjadi memiliki sifat untuk memaksa, terlebih-lebih agar Tuhan mengikuti apa yang menjadi harapan dan keinginan kita. Seyogianya orang tua dalam hal ini adalah ibu, boleh untuk selalu berharap yang terbaik bagi anaknya, tapi biarlah itu semua menjadi kehendak dari Tuhan Yesus untuk anak-anaknya. Dan dari bacaan ini juga kita bisa merenung bahwa seorang ibu seperti Salome, istri Zebedeus ini, meskipun ia mendapat teguran dari Tuhan, ya, agar ia tidak memaksa Tuhan mengikuti apa yang menjadi keinginannya, Salome tidak menjadi mundur dari Tuhan. Ia tetap setia kepada Tuhan, mengikuti Tuhan Yesus. Jadi inilah yang menjadi perenungan kita. Harapan kita boleh selalu tinggi, selalu besar, terutama untuk kebaikan anak-anak kita,
tapi biarlah Tuhan yang menentukan. Dan seandainya juga apa yang menjadi kehendak Tuhan atas anak-anak kita ternyata agak di luar ekspektasi kita, kita juga tidak boleh lepas untuk bersyukur dan bersetia kepada Tuhan, karena kita yakin semua rencana Tuhan adalah baik. Begitu juga untuk anak-anak kita. Amin. Saat hening sejenak. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita bersama untuk menaikkan doa syukur, syafaat, dan doa Bapa kami. Kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih atas anugerah, keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan masih berkenan untuk memberikan pengajaran kepada kami. Dari firman-Mu kami boleh belajar bahwa kami boleh mengharapkan yang terbaik bagi anak-anak kami ataupun bagi orang-orang yang kami sayangi. Tapi ajarkanlah kami agar kami juga mampu untuk menerima
apa yang menjadi rencanamu dan kehendakmu bagi anak-anak kami atau orang-orang yang kami kasihi. Jikalau ternyata yang mereka dapatkan itu di luar ekspektasi kami, di luar harapan kami, mampukan kami untuk dapat menerima dan juga bersyukur kepadamu, karena kami percaya bahwa rencanamu itu baik di dalam hidup kami, begitupun di dalam kehidupan anak-anak kami nantinya ataupun orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, di hari ini kami juga ingin bersama-sama menaikkan permohonan kami. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu di GKJ Salatiga Timur ini. Tuhan berkenan untuk memberkati jemaat-Mu dari segala usia, dari usia yang paling muda sampai usia yang sudah sepuh. Tuhan selalu menyertai mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberkati mereka. Terkhusus di saat masa-masa pandemi ini, Engkau tahu semua kami, jemaat-Mu di sini, menerima dampak yang sama. Untuk itu Tuhan, segala permasalahan yang muncul di dalam kehidupan jemaat-Mu di sini, Tuhan berkenan membantu kami. Tuhan menolong kami, agar kami semua dapat melewatinya dengan baik. Anak-anak kami yang sedang sekolah, yang sedang kesulitan untuk belajar secara normal seperti yang mereka lakukan dahulu, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan semangat, agar mereka dapat terus belajar dengan baik. Begitu juga bagi para remaja, para pemuda, yang saat ini juga agak terbatas ruang geraknya di saat mereka ingin meningkatkan kreativitasnya. Tuhan bantu mereka agar mereka dapat selalu berpikir positif dan juga semangat untuk mengembangkan dirinya. Berkati juga orang tua yang saat ini pasti banyak mengalami kesulitan untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, karena kondisi seperti ini sangat menyulitkan bagi mereka. Tuhan berkati sehingga mereka juga dapat senantiasa bersemangat, bersyukur dengan apa yang mereka terima, dan terus melakukan kerja keras untuk meningkatkan kehidupan ekonomi rumah tangganya. Berkati juga para orang tua, terkhusus para lansia dan mereka yang sedang lemah fisiknya, agar mereka juga dapat selalu bersemangat menjalani kehidupannya, meskipun saat ini mereka dibatasi ruang geraknya untuk dapat berkumpul dengan banyak orang, di mana waktu-waktu yang lalu justru dengan berkumpul dengan banyak orang itu memberikan sukacita dan semangat bagi mereka. Tapi biarlah Tuhan mengajarkan kami semua di dalam situasi yang serba sulit ini, Tuhan selalu hadir untuk membantu dan menolong kami. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu di sini. Tuhan berkati sehingga gereja-Mu dapat senantiasa melayani jemaat-Mu di sini, dan juga dapat melayani atau berbagi berkat dengan sesama kami yang ada di sekitar gereja ini. Berkatilah Bapak Pendeta Sri Bangun Wismono, begitu juga semua anggota majelis, komisi, tim, dan juga pekarya di gereja-Mu ini, agar mereka senantiasa dapat melakukan tugasnya, kewajibannya dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur. Berkati juga keluarga mereka, sehingga mereka senantiasa mendapat dukungan dari dalam dan juga dari jemaat-Mu di sini, sehingga mereka dapat melayani Tuhan melalui segala kegiatan yang baik untuk jemaat-Mu, dan semoga itu juga dapat menggugah jemaat-Mu di GKJ Salatiga Timur ini untuk senantiasa berpartisipasi melayani Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai ke daerah, dari yang tinggi sampai yang bawah. Tuhan berkati sehingga mereka semua dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ini, dan terkhusus di saat mereka senantiasa mencoba mencari jalan yang terbaik agar bangsa ini keluar dari pandemi ini, sehingga kehidupan kami dapat berjalan seperti yang lalu. Tuhan, segala harapan kami serahkan hanya di dalam kuasa dan pertolongan-Mu saja, karena kami yakin dengan pertolongan-Mu saja semua yang terbaik akan terjadi di dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami.
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bermohon dan kami naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.